Pernah nggak sih ngerasa perusahaan Anda itu punya data bejibun, tapi kok susah banget ya buat dapet insight yang benar-benar berguna? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas tulang punggung organisasi digital modern, sistem informasi manajemen, dan peran super penting dari ERP. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari masalah utamanya, yaitu kenapa kita kaya data tapi miskin informasi. Terus, kita kenalan sama sistem dasarnya. Setelah itu, kita lihat proses ajaibnya. Gimana data bisa jadi kebijaksanaan. Dan terakhir, kita bahas solusi pamungkasnya yang menyatukan semuanya. Ini dia, pertanyaan besarnya, yang mungkin juga lagi Anda hadapi sekarang. Kenapa sih rasanya kita tuh kayak tenggelam di lautan data, tapi di saat yang sama kita justru kehausan, butuh banget insight yang bisa jadi panduan buat melangkah? Soalnya, tantangannya emang nggak main-main. Coba deh bayangin, ada jutaan transaksi tiap hari. Terus, kita harus koordinasi sama departemen lain yang kadang-kadang punya dunianya sendiri-sendiri. Belum lagi, pasar nuntut kita buat gerak cepat. Nah, di tengah semua keramaian ini, informasi yang penting itu gampang banget ketelen, hilang gitu aja jadi noise. Oke, sekarang ayo kita masuk lebih dalam buat ngebongkar paradoks yang satu ini. Ada istilah yang pas banget buat nggambarin kondisi ini, namanya Data Rich, Information Poor, atau disingkat DRIP. Ini tuh situasi di mana perusahaan punya segunung data mentah, tapi yaitu nggak ada informasi yang bisa dipakai buat ngambil keputusan. Tanpa diolah, data itu benar-benar cuma aset mati, cuma menu-menuhin server aja. Nah, setelah kita paham masalahnya, terus solusinya apa dong? Jawabannya adalah Sistem Informasi Manajemen, atau kita sebut aja SIM. Gampangnya gini, SIM itu adalah sistem yang nyatuin manusia sama mesin buat ngedukung operasional dan, yang paling penting, pengambilan keputusan. Jadi ini bukan cuma soal teknologi canggih ya, tapi ini tuh jembatan vital antara rencana besar perusahaan dan eksekusi sehari-hari di lapangan. Dan supaya sistem ini bisa jalan dengan baik, ada 5 komponen utama yang harus kerja bareng. Anggap aja ini kayak 5 pilar yang ngebangun satu bangunan super cerdas. Pertama, jelas ada perangkat keras. Ini adalah fondasi fisiknya, kayak server, komputer, ya semua yang bisa kita sentuh. Inilah tulang punggung dari semuanya. Kedua, ada perangkat lunak. Nah, kalau tadi tulang punggung, ini otaknya. Perangkat lunak inilah termasuk aplikasi bisnis kayak ERP yang ngasih perintah ke perangkat keras harus ngapain. Ketiga, basis data. Coba bayangin ini sebagai perpustakaan digital super rapi. Inilah tempat semua informasi penting perusahaan disimpan secara terstruktur, jadi gampang dicari lagi. Keempat, jaringan. Ini ibaratnya sistem sarafnya. Jaringan inilah yang nyambungin semuanya, yang bikin semua komponen tadi bisa ngobrol satu sama lain dengan lancar. Dan yang terakhir, tapi justru yang paling penting, manusia. Ya, kita semua, para pengguna, analis, admin, kitalah jiwa dari sistem ini yang mengubah semua teknologi canggih tadi jadi sesuatu yang bernilai buat bisnis. Oke, sekarang kita udah tahu nih komponen-komponennya. Mari kita lihat gimana kelima pilar tadi kerja bareng buat nyulap data mentah yang tadinya nggak ada artinya jadi sebuah kebijaksanaan strategis. Seru kan? Proses transformasinya ini bisa kita lihat dengan jelas lewat sebuah model keren yang namanya piramida DIKW. Ini adalah peta perjalanan data, dari level paling dasar sampai ke puncaknya, yaitu kebijaksanaan. Kita mulai dari paling bawah ya, level 1, data. Ini isinya cuma fakta-fakta mentah. Contohnya, ada 100 catatan transaksi penjualan yang kepisah-pisah. Ya udah, cuma angka aja. Di tahap ini, semua ini belum ada artinya sama sekali. Nah, waktu data mentah tadi kita proses, kita naik satu level jadi informasi. Tiba-tiba, 100 transaksi tadi jadi punya konteks. Misalnya kita jadi tahu berapa total penjualan kita hari ini. Informasi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar kayak siapa, apa, di mana, dan kapan. Kalau informasi itu kita kumpulin terus dan kita analisis dari waktu ke waktu, kita bakal naik lagi ke level pengetahuan. Di sini kita mulai bisa ngelihat pola. Misalnya, oh ternyata penjualan kita selalu paling rame pas musim liburan dan paling sepi di awal tahun. Kita mulai paham gimananya. Dan di puncaknya, kita sampai di kebijaksanaan. Di sini, kita pakai semua pengetahuan tadi untuk bikin keputusan strategis ke depan. Contohnya, oke, karena kita udah tahu polanya, tahun depan kita harus nambah stok barang dari jauh-jauh hari sebelum musim liburan. Keren kan? Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih yang bisa bikin semua proses ajaib ini jalan secara otomatis dan terintegrasi di seluruh perusahaan? Jawabannya ada di alat pamungkas ini, Enterprise Resource Planning atau ERP.
Ini benar-benar gambaran sebelum dan sesudah. Sebelum ada ERP, sistemnya terpisah-pisah. Departemen marketing punya datanya sendiri. Keuangan punya data versi lain. Kacau balau kan? Nah, dengan ERP, semua itu jadi satu. Ada satu sumber kebenaran. Hasilnya, semua departemen jadi sejalan dan perusahaan bisa ngambil keputusan jauh lebih cepat. Jadi, sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Sistem informasi di perusahaan Anda sekarang ini, apakah dia berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan data dengan keputusan, atau justru jadi penghalang yang bikin semuanya makin rumit? Jawabannya bisa jadi penentu masa depan bisnis Anda.